Shalom Bapak Ibu Jemaat. Majelis mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian dan juga kepada tamu yang hadir pada kebaktian pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, perkenankan majelis untuk menyampaikan warta gereja untuk hari ini, tanggal 26 Maret 2023. Warta yang pertama bahwa ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Muda Tony Baskoro dari Gereja Betani Salatiga. Lalu untuk minggu depan, tanggal 2 April 2023, di Induk akan dilayani oleh Vikaris Daniel Adi Nugroho. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Pendeta Tony Baskoro. Semoga firman yang disampaikan dapat semakin memperkuat iman percaya warga. Warta selanjutnya mengenai baptis anak, bahwa majelis berencana untuk mengadakan pelayanan baptis anak yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat, tempat di Induk dan dilayani oleh Pendeta Adi Setio Kristianto. Bagi Bapak Ibu yang berkenan membaptiskan putra-putrinya diminta untuk mendaftarkan diri ke majelis wilayah atau bisa juga mendatangi kantor gereja dengan membawa persyaratan fotokopi KK dan fotokopi akte kelahiran. Pendaftaran ini ditutup tanggal 31 Maret 2023. Mohon perhatian segenap jemaat. Selanjutnya mengenai pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab untuk wilayah Bendosari 1 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 17.00 bertempat di Balai RW Bendosari. Selanjutnya untuk wilayah Bendosari 3 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pada pukul 18.00 bertempat di kediaman Bapak Lili Prihatyo. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang kemarin belum sempat ikut pendadaran dalam rangka persiapan perjamuan kudus tanggal 7 April mendatang, bisa mengikuti pemahaman Alkitab atau pendadaran di wilayah Bendosari 1 dan wilayah Bendosari 3. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta selanjutnya mengenai perjamuan kudus. Majelis akan mengadakan sakramen perjamuan kudus dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dengan jadwal sebagai berikut. Di GKJ Salib Putih Pepantan Wara akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 19.00 dilayani oleh Pendeta Adi Setio Kristianto. Selanjutnya untuk wilayah Induk mencakup PW dan wilayah Kalibeji serta Pepantan Tetep dan Pepantan Pandanan akan dilayani pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yusa Tridarmanto bertempat di Induk gabung dengan Pepantan. Lalu warga dihimbau untuk menggunakan kostum bernuansa hitam atau gelap. Majelis mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah dan sakramen sesuai dengan jadwal di atas. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta selanjutnya mengenai Paskah Gabungan Sekolah Minggu. Bidang PWG melalui Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah perayaan Paskah Gabungan Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di Villa Pinus Kenteng. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan acara ini, orang tua anak sekolah minggu bisa menghubungi guru sekolah minggu di wilayah masing-masing. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta selanjutnya mengenai Paskah Gabungan BKGS. Badan Kerjasama Gereja-Gereja Sekota Salatiga atau biasa kita sebut BKGS
akan mengadakan ibadah dan perayaan Paskah bersama sekota Salatiga yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pada pukul 15.00 atau 3 sore bertempat di lapangan Pancasila. Jemaat dihimbau untuk mengikuti acara tersebut sebagai bentuk perayaan kemenangan Tuhan atas kuasa maut. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta selanjutnya mengenai aksi puasa, bahwa amplop dalam rangka aksi masa puasa Prapaskah bisa dikumpulkan pada kebaktian Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Kemudian warta selanjutnya mengenai laporan keuangan panitia penabisan dan juga persembahan tanggal 19 Maret 2023 dapat Bapak Ibu baca pada warta gereja yang telah disediakan. Demikian warta gereja pagi ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu semuanya dan dipersilakan untuk mengambil saat hening sejenak. Saat hening cukup, Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita memasuki ibadah dengan kesungguhan hati serta kita awali ibadah ini dengan pujian. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Ayat pembuka diambil dari Mazmur 130, ayat ke-7 dan ke-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 Tuhan Yesus berfirman, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Kita akan terima berita anugerah. Saya undang seluruh jemaat boleh bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosa-dosanya dan bertobat, terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menyanyikan bersama nyanyian Kesanggupan dari PKJ 241, Tak Kutaukan Hari Esok. Karena
jemaat dipersilakan duduk dan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa, ya ya ya, Dia raja segala raja, ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, satu amanat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa, ya ya ya, Dia raja segala raja, ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya, ya ya ya, amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amat istimewa, menjadi
Sungguh luar biasa generasi yang akan menjadi generasi penerus bagi gereja dan bangsa kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Dalam kesatuan hati kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan, karena kami merasa dan kami melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan pagi hari ini juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKJ Salib Putih ini Tuhan. Engkau yang menganugerahkan berkat-Mu buat setiap kami. Dan kami juga berdoa terkhusus pada pagi hari ini juga untuk Bapak Suyatno yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa kesembuhan boleh terjadi atas kehidupan Bapak Suyatno. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya keluarga adalah lembaga di mana Tuhan menganugerahkan berkat. Sekalipun kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang ada, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga. Kami mengucap syukur kalau kami boleh lahir ataupun kami boleh tinggal di kota ini. Kami berdoa untuk kota kami Salatiga Tuhan. Terus biarlah kota kami Salatiga ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota lain, karena ada kesatuan, karena ada toleransi yang kuat, dan bisa menjadi berkat buat kota-kota yang lain. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kalau kami boleh ada di bangsa ini, kami melihat kekayaan budaya, kami boleh melihat kekayaan alam, kami boleh melihat anugerah Tuhan dilimpahkan, berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dilimpahkan atas bangsa kami. Kami berdoa juga untuk persiapan 2024, suasana politik yang ada di bangsa ini, anugerah Tuhan dilimpahkan supaya terus bangsa ini dalam kondisi yang aman, tentram, sehingga seluruh rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami tetap memegang bahwa Tuhan itu baik. Sebentar kami juga akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap hidup langkah kami, memberikan pemahaman dan pengertian, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman di pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali.
Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagialah ia mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Kados pundi pawartosipun? Saestu sae. Coba sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa kabarnya baik. Boleh lihat kanan kirinya? Jangan lihat saya. Lihat kanan kiri yang tadi ngomong baik gitu loh. Ya. Diyakinkan bahwa sebelah Bapak Ibu yang tadi ngomong baik itu benar-benar baik enggak? Coba dilihat dulu. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14 tadi mengajarkan kepada kita bagaimana Yeskiel diberikan penglihatan ada kondisi tulang-tulang yang sangat kering. Bahkan tadi di sana dikatakan bahwa tulang-tulang kering itu adalah kondisi bangsa Israel. Yeskiel tahu bagaimana rasanya saat itu. Yeskiel memahami kenapa, karena bangsa Israel sedang mengalami masa di mana mereka ada dalam pembuangan di Babel. Tentu sebagai bangsa yang mengalami pembuangan dan harus bekerja itu tidak mudah.
orang yang hidup dalam penjajahan juga tidak mudah. Bahkan tadi dari ayat yang kita sudah baca dikatakan bahwa kami ini sudah hilang pengharapan, ya, sudah tidak memiliki pengharapan. Nah, itulah kondisi di mana bangsa Israel sedang mengalami hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi syukur kepada Tuhan, Yehezkiel diminta Tuhan untuk bernubuat, mengatakan sesuatu supaya tulang-tulang kering itu bangkit kembali menjadi sebuah tentara yang sangat luar biasa. Ya. Artinya apa? Ada semangat yang timbul kembali di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang ada, di tengah permasalahan yang ada. Dan ini juga yang akan kita dengar bersama-sama, kita cermati bersama-sama, kita ingat lagi pada pagi hari ini, bahwa kita harus membangkitkan semangat kita di tengah pergumulan dan permasalahan kita. Saya mau nanya lagi, boleh nggih, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang hari ini jujur sama Tuhan, yang sedang punya masalah, boleh angkat tangan? Waduh, luar biasa Bapak Ibu majelis, jemaat GKJ Saleh Putih tidak punya masalah. Luar biasa. Saya harus belajar sebagai pendeta. Pendeta newe padahal banyak masalah. Ya, saya sebagai pendeta juga punya banyak masalah. Wes mikir masalah keluarga, mikir masalah anak, masih ditambah mikir masalah jemaat. Tetapi kembali lagi, itu jemaat yang saya layani, yang punya banyak masalah. Kalau di sini tadi tidak ada yang angkat tangan, Onje. Iya, boleh sekali lagi, tidak apa-apa. Yang sedang punya masalah, wah, saya sudah ada koncone. Ya, angkat tangannya malu-malu setengah tiang. Mungkin masalahnya hanya sedikit, ya. Tetapi kalau kita mau jujur dalam hidup kita, pasti juga banyak permasalahan dan pergumulan yang hari demi hari ada dalam hidup kita. Kalau ada jemaat yang datang kepada saya dan ngomong gini, Pak Pendeta, saya mau menikah, gitu. Terus saya selalu tanya begini, Bapak Ibu. Ya, kalau kamu mau menikah, boleh dipersiapkan dulu persyaratan administrasinya. Nanti kita juga akan pelajaran Alkitab, ya, untuk memasuki pernikahan atau memasuki rumah tangga. Tetapi sering saya bertanya begini, kamu pacaran sudah berapa lama? Saya sudah 9 tahun Pak Pendeta. Sangar, keren, 9 tahun. Ada yang ngomong gini, baru 2 tahun Pak Pendeta. Oh iya, enggak apa-apa. Ada yang ngomong gini, baru 10 bulan Pak Pendeta. Oh, mau menikah? Iya, enggak apa-apa. Ya, saya tanya kepada mereka begini, mau 9 tahun, mau 2 tahun, mau 10 bulan, selama pacaran pernah gegeran enggak? Pernah beda pendapat enggak? Kalau mereka ngomong gini, oh tidak pernah Pak Pendeta, kami ini pasangan yang sangat ideal. Kami saling memahami dan kami saling pengertian. Waduh, karena yang nanya pendeta dan di gereja, kalau jawabannya gitu, saya ngomong gini, ya sudah kamu pulang dulu ya. Kenapa? Bisa saja jawaban itu adalah jawaban yang klise. Ya, tetapi kalau mereka malah ngomong gini, ya kadang-kadang Pak Pendeta kami ini ribut. Terus saya tanya lagi, kadang-kadang apa sering? Sering Pak Pendeta, itu ya. Nah, justru proses-proses itu menjadi pembelajaran untuk saling mengenal. Saya juga tanya kepada keluarga-keluarga yang saya layani, Bapak Ibu. Ya, punya masalah apa enggak Bapak Ibu? Waduh, banyak Pak Pendeta. Ya, tambah tua kok tambah punya masalah dan pergumulan. Nah, Bapak Ibu nyuwun sewu di sini yang yuswanya sudah di atas 70, boleh angkat tangan? Waduh, luar biasa. Saya berikan hormat dulu, ya, luar biasa. Ya.
Gimana Pak Pendeta? Aku tambah tua, dhisik ngrasake anak, saiki ngrasake putu, tambah masalah. Ya. Setiap hidup kita pasti punya masalah dan pergumulan, masalah duit, masalah ekonomi. Kita yang anak-anak muda mungkin masalah pendidikan. Ya. Waduh, piye ini masalah masa depan. Ini ada anak-anak muda yang juga lagi bergumul masalah pasangan hidup. Oh, enggak ada juga, enggak ada yang aku maksudnya, ya. Ya, ada juga yang bergumul pasangan hidup. Sudah umur kepala 4 kok belum ada yang lirik ya Pak Pendeta gitu kan. Tolong didoakan. Oh ya, saya doakan. Setiap hidup kita punya permasalahan, tetapi kita belajar hari ini bahwa bangsa Israel punya permasalahan dan pergumulan yang tidak mudah. Ya, dalam posisi masa pembuangan dia mengalami tekanan, mereka mengalami tekanan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan dan tekanan, permasalahan, saya mau ingatkan, lihatlah bahwa Tuhan itu sangat baik dan Dia berkuasa atas hidup kita. Amin. Bangsa Israel ini akhirnya mengalami sebuah kondisi pemulihan dan mereka bangkit kembali, bahkan menjadi bangsa yang diberkati. Karena apa? Mereka tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Pemahaman ini harus menjadi pemahaman kita juga. Sekalipun kita mengalami pergumulan, permasalahan, jangan pernah lupakan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masalah terbesar manusia itu sebenarnya bukan masalah ekonomi. Masalah terbesar manusia itu bukan masalah pasangan hidup, bukan masalah karir, bukan masalah orang didit, tetapi masalah terbesar manusia adalah dosa. Nah, kalau dosa sebagai masalah terbesar manusia itu sudah diselesaikan Tuhan lewat kematiannya. Bulan depan kita akan merayakan Paskah bersama-sama. Masuk dalam perenungan Jumat Agung dan Paskah. Kita diingatkan juga bahwa Yesus sudah berkorban buat kita dan menyelesaikan dosa-dosa kita. Amin. Nah, kalau Yesus sudah menyelesaikan masalah terbesar manusia, saya terlalu yakin masalah-masalah yang lain juga bisa diselesaikan. Nah, masalahnya adalah seringkali kita tidak mempercayai, tidak berharap penuh kepada Tuhan, tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pengennya jalan karep-karepe dhewe, jalan menurut jalan kita. Kalau setiap kita ditanya, pilih diberkati apa terkutuk, pasti semua 1000% jawab pengen diberkati, betul? Firman Tuhan cuma ngomong gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi ada ayat berikutnya dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Seberapa sering kita ini dalam menjalani hidup kita dan pergumulan kita itu kita mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini dengan ayat yang sudah kita baca bersama-sama, kita dengar bersama-sama, kita diingatkan bangsa Israel, Yehezkiel menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Demikian juga ayo menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya. Saya sangat diberkati dan terngiang-ngiang kalau saya melayani di gereja, ya baik di kategorial maupun di ibadah umum, ibadah raya, ya terutama kalau di ibadah kategorial, adioswo. Waduh, saya ini paling merasa diberkati. Kenapa? Kalau ibadah adioswo itu ibadah di tempat kami itu Jumat jam 10 Bapak Ibu.
Ya, kami yang melayani itu datangnya jam 10 kurang 5 menit. Ya, kalau kebetulan saya sudah sampai gereja biasanya jam 8 pagi gitu ya. Tapi saya melihat mbah-mbah itu ibadah jam 10 pagi, datangnya jam 9. Ya, saya sampai gini, "Loh Mbah, kok sudah datang?" "Ndak apa-apa Mas Pendeta, saya mau semangat melayani Tuhan, saya mau datang semangat." Lah ini gerejane rung dibuka Mbah, sebentar nggih tak bukake. Ya, saking semangatnya. Ya. Nah, ada lagu yang kadang-kala sering dinyanyikan sama orang-orang tua di tempat kami itu, Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Judul pujiannya adalah Gandul Gusti. Betul ya? Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul. Amin. Kulo amung pracaya ora bakal ciloko. Karena apa? Menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Masalah ada, oh iya, ya, pasti ada. Tetapi saya yakin dan percaya orang-orang yang berharap, bergantung, beriman kepada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, pasti akan mendapatkan kekuatan. Bukan kekuatan kita, bahkan seperti yang disampaikan di Yeskiel tadi, bernubuatlah, ya, katakan bahwa ada nafas, ada daging, ada urat-urat dari tulang-tulang itu yang akan menempel dan akan membangkitkan tulang-tulang. Ya, tulang-tulang yang kering itu menandakan sebuah hal kematian. Ya, kalau sekarang itu tulang yang kering itu tulang semakin keropos itu kan kayak osteoporosis Bapak Ibu ya. Mulai keropos ya, tidak ada kekuatan lagi. Tetapi tulang-tulang kalau tidak ada daging, tidak ada urat, tidak ada nafas juga akan menjadi, maaf nyuwun sewu, mayat hidup gitu. Ya. Jadi tidak bisa melakukan aktivitas. Ayo hari ini apapun masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Jangan pernah bingung. Karena apa? Ada Tuhan yang kita sembah. Tetap menggandul Gusti dengan kesungguhan. Ya. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu semuanya pasti, apalagi yang sudah yuswa di atas 70 tahun, pasti setiap kita punya doa supaya apa? Kita mengalami juga berkat, keturunan-keturunan kita juga mengalami berkat. Amin. Amin, pasti. Tidak ada yang ngomong gini sebagai orang tua, "Le, bapak ibumu ki wis rekoso, kowe sesuk melu rekoso wae ya." Tidak ada. Betul nggih Bapak Ibu, Mbah? Pasti berdoa untuk anak-anaknya tetap mengalami dan menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Tetapi ketika untuk menuju kesuksesan kadang-kala ada kerikil-kerikil, ada batu-batu, ada masalah-masalah yang harus dihadapi. Ya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat supaya apa? Pengharapan kita ini semakin kuat. Firman Tuhan mengajarkan begini, ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, itu seperti sauh yang kuat. Sauh itu adalah apa ya? Jangkar. Ya, Bapak Ibu mungkin yang suka mancing ya, tahu, atau yang suka pergi atau berdinas di pelayaran pasti tahu apa itu fungsi jangkar. Ya. Kalau kapal harus berhenti, perahu harus berhenti, ada sesuatu beban, ya biasanya besi atau jangkar itu yang cukup berat harus dilemparkan ke laut supaya apa? Kapalnya tidak terombang-ambing. Ya, tidak terombang-ambing oleh angin dan badai. Saya beberapa kali pergi ke sebuah kepulauan yang ada di seberang Jepara Bapak Ibu, di Karimun Jawa. Karena saya suka destinasi ini karena
sangat indah alamnya. Dan kebetulan banyak teman-teman di sana juga. Nah, beberapa kali saya ke sana dan terakhir tahun lalu saya ajak anak istri saya. Dan saya mengajarkan kepada anak-anak saya, yuk kita lihat pemandangan bawah laut. Dan saya ajak 3 hari untuk menikmati alam di sana. Dan saya mengajarkan juga, ini loh, kalau kita di tengah laut, ya, waktu kami harus mau snorkeling, mau menyelam, saya ngomong gini, nih kapal kita harus berhenti, ya. Karena apa? Ini tempatnya bagus, ikannya bagus, terumbu karangnya bagus. Saya ngomong gini, lihat, itu bapaknya itu melepaskan apa? Jangkar. Supaya apa? Supaya ketika kami terjun ke laut untuk melihat pemandangan, kapal ini tetap berada di situ, tidak bergeser gitu ya. Nah, atau saya ngomong juga, ini loh, kalau kita berharap kepada Tuhan itu seperti ini, ya. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Artinya apa? Hidup kita tidak akan lagi diombang-ambingkan dengan masalah-masalah yang ada, pergumulan-pergumulan yang ada. Ya, Pak Pendeta, apakah tidak boleh bingung? Boleh, tapi ojo bingungi. Ya, karena sudah hal yang berbeda. Ya, tetap tenang, andalkan Tuhan. Saya terlalu yakin bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan, sekalipun kita mengalami masalah, kita terus hidup di dalam pengharapan. Firman Tuhan ngomong begini Bapak Ibu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Artinya apa? Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Ya. Yosua 1 ayat 8 di sana dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya dengan demikian engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayo hari ini kalau kita sedang mengalami permasalahan dan pergumulan, tetap percaya, tetap menggandul Gusti. Bukan mengandalkan orang lain, ya, bukan mengandalkan yang lainnya, tetapi tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya terus berdoa supaya Bapak Ibu tetap ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa keturunan-keturunan kita akan diberkati. Kenapa? Karena sudah ada contohnya. Ya. Kakeknya orang yang luar biasa. Orang tuanya orang yang luar biasa. Luar biasa itu bukan karena karirnya yang tinggi, tetapi apa? Memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Timotius? Timotius adalah seorang anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia anak didik dari Paulus. Paulus adalah rasul yang menulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Dia punya anak didik namanya Timotius, tetapi Paulus pernah ngomong gini kepada Timotius, aku melihat bagaimana iman yang diwariskan oleh siapa? Ibumu dan nenekmu, Louis dan Eunike. Wah, luar biasa. Ternyata Timotius ini melihat bagaimana orang tuanya, ibunya yaitu dan neneknya tetap memiliki iman. Hari-hari ini kalau kita sedang mengalami pergumulan dan permasalahan, tetap beriman kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita bisa melewati masalah, tetapi kita juga akan memberikan warisan kepada anak cucu kita. Sebagai contoh yang nyata, waduh, ternyata bapakku luar biasa, ternyata mbahku luar biasa, tetap beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kasih karunia itu akan menumbuhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu akan membangkitkan semangat kita dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau semangat kita sudah mulai layu, semakin kendor, semakin menurun, bahkan kita sudah ngomong gini, sudah melambaikan bendera putih, menyerah, jangan. Ya, mosok kita kalah sama orang di luar gereja yang nyanyinya, jangan menyerah,
Jangan menyerah, betul? Mosok kita menyerah? Enggak, jangan menyerah, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu siapa yang rindu keturunannya juga mengalami berkat? Yang angkat tangannya tinggi berkatnya tambah gede. Iya, lo iya, luar biasa, ya toh. Tuhan ngomong gini, bahkan keturunanmu akan mengalami berkat. Kalau kita tetap memegang iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau di bahasa Indonesia itu terbatas Bapak Ibu, betul? Bahasa Indonesia itu apa sih paling? Kakek, nenek, anak, cucu, cicit. Terus apa lagi kalau bahasa Indonesia? Habis toh Bapak Ibu, betul enggak? Mentok, enggak ada. Coba cari di kamus bahasa Indonesia setelah anak, cucu, cicit, apa? Ayo, jangan ada yang keceplosan loh ya. Habis kan Bapak Ibu? Ini yang pada ketawa-ketawa ini sudah, saya ngerti apa yang di benak Bapak Ibu ya. Tetapi kalau dalam bahasa Jawa kan sangat luar biasa, betul? Betul ya? Mbah, anak, apa? Putu, terus buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, tebuk bosok, terus? Loh iya, kalau di bahasa Jawa itu, wah sangat luar biasa. Ini baru separuh yang saya sebutkan. Ya, saya ngapal ke itu ndak apal-apal sampai 16 keturunan. Wis tak waca wolak-walik. Ya, mentok paling 9 sampai 10 keturunan. Ya, tetapi Tuhan akan mengaruniakan berkat buat kita kalau kita terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Oleh karenanya hari ini, ayo jangan putus pengharapan. Sekali lagi, pengharapan kita kepada Tuhan adalah seperti sauh yang kuat. Jangan menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap hidup kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan mengangkat kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita. Makanya kita juga tidak boleh lepas pengharapan, patah semangat ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Amin. Sepakat dengan saya pagi hari ini, tidak akan patah semangat. Amin. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita saat hening sejenak. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami boleh diingatkan seperti bangsa Israel yang mengalami pergumulan yang berat, tetapi Tuhan bangkitkan semangat dan pengharapannya. Lewat Nabi Yehezkiel, akhirnya bangsa ini mengalami pemulihan, memiliki pengharapan. Dan kami percaya juga kasih karunia Tuhan itu juga menyertai hidup kami, sehingga kami yang hari-hari ini sedang mengalami permasalahan dan pergumulan, kami tidak patah semangat. Kami tetap memiliki pengharapan kami kepada Tuhan, karena kasih karunia itu menumbuhkan pengharapan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus senantiasa gandul Gusti, berpengharapan kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Bukan saja supaya kami melewati permasalahan-permasalahan kami dan menyelesaikannya, tetapi itu juga menjadi warisan bagi keturunan kami, karena ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Engkau boleh memberkati setiap kami yang ada di tempat ini dengan pergumulan kami masing-masing. Anugerah-Mu boleh dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Adapun persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kini marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan di dalam Mazmur 141 ayat yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian syukur padamu ya Allah. Kami undang bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah sebagai sumber pertolongan dan berkat bagi hidup kami, Allah yang selalu mencurahkan kasih karunia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur atas firman kebenaran yang telah kami terima ini ya Tuhan, yang boleh kami dengar dan kami boleh mengerti. Kiranya Tuhan memampukan untuk dapat kami melakukan di setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima melalui persembahan ini ya Bapa. Biarlah Engkau sucikan dan Tuhan berkati, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu boleh dimuliakan. Begitu pula bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, kami mohon roh kebijakan, Tuhan mampukan dengan penuh rasa tanggung jawab boleh mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan tuntunan tangan Tuhan di dalam setiap langkah kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dengan sanak keluarga dengan penuh sukacita dan keselamatan. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu,
Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendengarkan pengutusan serta janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kami Tuhan, utuslah kami dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah, dan terpujilah namanya, kekal selama-lamanya. Kini, tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan menyanyikan pujian penutup, yaitu kita harus membawa berita.